Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Melajengaken keterangan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Meh setahun sing dibahas tesih iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Niki nuduhaken pilih ilmunipun Gusti Allah begitu mendalam, mboten barbar seumpami dipelajari setunggal tahun, 2 tahun, ngantos pinten tahun selama kita purun berhubungan langsung dumateng Allah, Allah tetap memberi dumateng kita ilmu ingkang manfaat. Winginane sampun kala aturaken bilih jantung tutukipun saged diteliti saking ilat kita. Pramila jenengan pas wekdal periksa ten dokter biasanipun dikon melet. Niki gara-gara napa? Di dalam rangka ningali keadaan lidah kita itu seperti apa. Boten usah di ronsen, boten usah di sinar X, cekap ingkang ditingali lidah kita. Bapak-bapak lan ibu-ibu ingkang kula hormati, seumpami kita ditawari dengan milih antawisipun kita sukses utawa dengan milih antawisipun kita bahagia, niki kinten-kinten ingkang kita pilih ingkang pundi, Pak? Sukses atau bahagia? Milih sukses tapi mboten bahagia, napa milih bahagia mboten sukses? Rata-rata kita milih sukses bahagia, ini serakah berarti. Rata-rata kita sanjang kepengen sukses menuju bahagia, niki sejatosipun kirang leres. Saestu kirang leres, tek kepengen sukses riyen terus nembe bahagia, niki kirang leres. Sejatosipun ingkang leres pripun? Bilih kita ngertos naminipun kebahagiaan, dawuhipun Sayyidina Ali karramallahu wajhah ngendikaaken, kebahagiaan adalah alat untuk kita bisa meraih kesuksesan, boten sebalikipun. Niki cuma bapak-bapak lan ibu-ibu ingkang kula hormati, sebagian besar menungso menika merasa bahagia pas wekdal piyambake sukses meraih setunggalipun pencapaian tertentu. Niki rata-rata kita ngoten. Contonipun sukses menjadi sarjana, sukses menjadi jutawan, sukses menjadi direktur, sukses menjadi hansip, misalipun sukses menjadi artis, sukses punya penggemar banyak, sukses punya anak buah banyak, sukses punya pangkat tinggi, sukses punya jabatan dan macam-macam. Pikiranipun manungsa sampun sukses kados ngaten niki sanjangipun bahagia. Penelitian psikologi nyanjangaken padahal ketika kita mencapai semua itu, dawuhipun kira-kira ingkang berharga niki pencapaian sarjana atau perasaan bahagia
dawuhipun psikologi ngaten. Pas wekdal kita menerima setunggalipun selembar kertas bertuliskan gelar sarjana, misalipun SAG, sarjana alam gaib misalipun. Tapi terus mikir Pak, berniku angsal kertas niku mikir bahwa betapa sulitnya mendapatkan pekerjaan. Kira-kira bahagia atau mboten? Niki jelas mboten. Pas wekdal kita mikir bahwa kita mempunyai harta ingkang melimpah, saged bahagia. Tapi ten jero ati kita selalu khawatir pilih harta menika kathah ingkang ajeng mencuri, harta menika kathah ingkang ajeng ngerampok. Sejauhipun mesti kita sanjang boten bahagia. Sebab napa? Sebab ingkang kita cari niku sejatosipun kebahagiaan, mboten ijazah, mboten arta, mboten harta, atau apapun yang kita inginkan. Niki sing penting. Bahwa sesungguhnya selama ini yang kita cari berupa perasaan kebahagiaan, perasaan puas, perasaan kaya, perasaan sejahtera, niki sejatosipun perasaan-perasaan ingkang kados mekaten lah ingkang kita cari. Bapak-bapak lan ibu-ibu ingkang kawula hormati, lan kita kedang ngertos kita mboten usah repot-repot mencari semua itu. Perasaan-perasaan kebahagiaan menika mboten usah kita repot-repot mencari saking luar. Sebab napa? Bilih dawuhipun Allah Subhanahu wa taala intinipun semua itu sudah tersedia gratis 24 jam non stop tenggen awak kita piyambak. Semua perasaan sudah ada tenjero hati kita, tenjero jantung kita, semua perasaan bahagia, perasaan sukses, perasaan kaya, semua sudah ada. Kita bisa merasa bahagia walaupun tanpa ijazah, kita bisa merasa puas walaupun tanpa arto, kita bisa merasa sejahtera walaupun tanpa memiliki harta ingkang banyak. Niki sejatosipun sudah tersedia perasaan-perasaan ingkang kados mekaten. Artosipun selama niki kita sejatosipun sudah sukses Pak. Hidup ini sudah merupakan satu kesuksesan ingkang sampun kita raih. Sebab napa? Terus terang bahwa kita lahir jadi manungsa menika berkat perjuangan kita saat kita jadi sel sperma dalam persaingan melawan 249.999.999 sel sperma. Berarti jenengan aslinipun menika setunggalipun petinju ingkang hebat, mampu mengalahkan sel sperma sebanyak 249.999.999 sel sperma engkang sami-sami pengen membuahi sel telur. Niki berarti monggolah kita dengan memandang sukses ingkang kados mekaten menika akan selalu bersyukur dengan apa yang kita raih. Pramila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menyampaikan dumateng kita kepengin bahagia, syukur, sabar, ikhlas. Niki sing penting. Sering sampun kala contohaken, seumpami kita ken milih, riyen sampun kala sanjangaken kita tidur di lapangan yang panas dengan tidur di istana, mesti kita milih tidur di istana. Niki mesti. Tapi bagaimana
Seumpami tidur di lapangan bermimpi bertemu dengan bidadari, sementara tidur di istana bermimpi bertemu dengan mak lampir, niki kita sing dipilih sing pundi? Niki intinya pun apa? Perasaan bahagia tidak ditentukan dari sejauh mana harta yang kita punya, tapi perasaan bahagia ditentukan sejauh mana perasaan itu bisa kita timbulkan. Niki sing paling penting. Saat niki pripun carane pun supados hidup ten dunia menika bisa berubah. Niki penting. Engkang susah kepengin jadi bahagia, engkang jualan kepengin lancar, kepengin laris, engkang bertani kepengin pertanian pun hasilnya melimpah, engkang sakit kepengin sehat, engkang miskin kepengin kaya mesti, engkang boten gada arto kepengin gada arto, engkang bisnis kepengin bisnisipun lancar, engkang dereng haji kepengin ndang cepet haji, engkang boten gada anak mesti kepengine duwe anak, sing mondok kepengen cerdas ilmunipun bermanfaat, sing termasuk mboten gadah mobil misalipun kepengen gadah mobil. Niki manusiawi. Terus ingkang keluarganipun berantakan misalipun mesti kepengin damai. Sakniki persoalan-persoalan lan masalah-masalah ingkang sampun kalau sampai akan menikah, monggo kita jawab dengan ilmu fisika lan ilmu psikologi lan ilmu agama. Piye carane urip ini kok iso bahagia? Piye carane bisnis lancar tapi ditinjau dari segi ilmu fisika? Monggo kita perhatikan dan kita pahami secara mendalam dengan pemikiran, dengan perasaan ingkang tenang, perasaan yang cerdas lan perasaan yang cermat. Pertama, kawula contohaken, bilih hidup ini seperti film di layar bioskop yang keluar dari cahaya mesin di ruang proyektor. Kang Ajis dipersilakan untuk mencontohkan. Kan, kidul kan. Betul kan, kidul mriku kan. Betul. Urip niki dipun ibarataken layar bioskop ingkang keluar dari cahaya mesin di ruang proyektor. Berarti nipun niki disebut proyektor. Urip menika berupa cahaya ingkang ten layar bioskop. Pertama, kita kedah mikir secara mendalam ngaten. Urip kados nyetel video ten televisi, wonten playeripun, wonten CD-nipun, wonten monitoripun. Hidup kita adalah cahaya yang keluar dari proyektor yang ada di ruang hati kita. Nah, bapak-bapak lan ibu-ibu, hidup kita yang kita jalani setiap hari ini adalah keluar cahaya dari proyektor yang ada di dalam jantung kita. Berarti jantung kita menika dipun ibarataken proyektor, dipun ibarataken playeripun. Niki. Terus permasalahan salajengipun pripun? Bila kita tidak suka dengan film yang kita setel karena mungkin filmipun buruk, mungkin menyeramkan, mungkin menyedihkan, mungkin berbau porno, mungkin mengerikan, mungkin menyakitkan, maka jangan dirobek layar bioskopipun, jangan dipecah monitoripun, dan jangan dirusak playeripun. Niki, bahwa kita mikir mendalam, maka kecekel kita hubungkan secara ilmu fisika. Terus caranipun pripun? Supados film ini bisa menyenangkan, film ini bisa membahagiakan, film ini bisa mengasyikkan, film ini bisa lucu, film ini bisa menemukan humor misalipun.
Caranipun pripun? Kehidupan kita pahit, kehidupan kita sangat menyedihkan, kehidupan kita miskin, kehidupan kita sangat sakit. Niki dipun ibarataken film-film ingkang kita tampilkan di layar bioskop. Caranipun pripun? Supados kehidupan menika mboten saged sakit, kehidupan berubah ingkang saged sehat, kehidupan berubah dadi bahagia. Caranipun cukup kita stop proyektor, kita stop playeripun, kita ambil kepingan film VCD utawa DVD nipun ingkang boten kita senengi, dan film ingkang boten kita senengi menika kita pendet niki. Walau kita pikir secara mendalam, bapak-bapak lan ibu, kalau kita menginginkan merasakan bahwa hidup susah, hidup sedih, hidup miskin, sakit, menyebalkan dan mengerikan, dan berbagai macam kesulitan hidup, maka jangan mengeluh, jangan menyalahkan orang lain atas semua hal buruk yang terjadi. Ini yang penting kata ngoten. Ampun diamuk proyektore, Pak. Carane pripun? Gantilah film kehidupan kita yang penuh dengan kesedihan dan kesulitan itu dengan pikiran dan perasaan yang menyenangkan, perasaan yang mengasyikkan, perasaan yang membahagiakan. Niki film-film ten jero ati kita, sifat-sifat ingkang ten jero ati kita ganti, disetel ten player dengan diganti film ingkang mengasyikkan. Gantilah perasaan mengeluh dan menyalahkan orang lain misalnya pun dengan perasaan menerima, dengan perasaan ridho, dengan perasaan legowo, dengan perasaan bertanggung jawab, dengan perasaan sabar, ikhlas dan syukur. Ini adalah film-film kehidupan yang mengasyikkan, film-film kehidupan yang menyenangkan, film-film kehidupan yang menjadikan kita bahagia. Niki ingkang penting kados ngoten. Terus sakniki untuk menjadi sukses atau kaya misalipun, pertama kita harus menciptakan pikiran yang membuat kita merasa sukses dan kaya. Kita harus berpikir yang bisa membuat hati kita bahagia, membuat hati kita damai, membuat hati kita lega, atau membuat hati kita nyaman. Ini yang pertama. Cara-cara pun kuatah, tapi sing pondasi awal niki ditentukan film yang ada di jantung hati kita diganti dengan perasaan yang membahagiakan. Contohnya pun apa? Seumpami wonten kalimat saya ingin kaya, tenjero hati atau tenjero pikiran harus segera dirubah menjadi saya sudah merasa kaya dengan apa yang saya punya. Niki sing penting. Saya sudah merasa cukup dengan apa yang saya sudah punya. Sebab nopo? Ternyata jantung kita seumpama dijual ini lebih 1 miliar. Ternyata ginjal kita seumpama dijual lebih 1 miliar. Kita di dalam hati kita sudah merasa bahwa kita adalah orang yang kaya. Ketinggalipun serati sulit, Pak. Sebab nopo? Kebanyakan orang belum terbiasa untuk merasa puas dengan apa yang sudah mereka punya. Kebanyakan orang memikirkan sesuatu yang belum mereka punya. Kebanyakan orang memikirkan apa yang ada di tangan oleh orang lain, sementara apa yang ada di tangan kita ini seakan-akan tidak ada gunanya. Terus caranya pun beribun, kita perlu melatih dengan tekun untuk membangun otot dan hormon sukses kita.
Sebab napa? Allah Subhanahu wa taala sampun memberikan kebahagiaan itu di dalam hati kita sejak kita lahir di dunia. Cuma kita lupa bagaimana menyetelnya untuk masuk ke dalam frekuensi gelombang-gelombang kebahagiaan niku. Bapak-bapak lan ibu-ibu ingkang kula hormati, dengan kata lain harus berlatih untuk menumbuhkan rasa syukur. Sebab napa kita tahu di dalam rasa syukur terkandung rasa cinta terhadap apa yang kita punya. Dengan begitu bapak-bapak dan ibu-ibu, kita akan selalu merasa bahagia. Jadi yang paling penting bahwa CD film yang ada di jantung kita ganti dengan perasaan-perasaan film-film yang menyenangkan. Selama perasaan di hati kita ikhlas, selama perasaan di hati kita rela, selama perasaan di hati kita tenang, enak, legowo, nerimo, nyaman, maka hidup kita akan terasa rela, akan terasa tenang, akan terasa enak dan nyaman. Dan ini pertanyaan pun, apa hubungannya dengan kekayaan dan kesuksesan yang nyata secara materi? Dari ini wau nembe perasaan saat niki cara pun pripun perasaan itu bisa menumbuhkan satu materi yang nyata di hadapan kita. Kalau contohaken wonten setunggalipun pedagang burung sedang duduk di bawah pohon membawa 20 ekor burung beserta kandangnya. Siang niku bapak-bapak dan ibu-ibu di bawah terik matahari, ia duduk di bawah pohon dengan lutut terlipat, didekap dengan dua tangannya. Kados tiyang ingkang ngantuk ngoten niku. Dengan mata setengah terpejam, dia mengayun-ayunkan badan ke kiri ke kanan seperti kados tiyang ingkang nyanyi ngoten niku. Santai, asik dan tenang. Padahal kita pikir bagaimana bisa jualan burung saged digunakan mencukupi keluarganipun. Lebih-lebih saat menikah atau saat tahun-tahun kemarin bahwa flu burung merebak. Sebab napa? Kita tahu bahwa tidak semua orang butuh urusan-urusan yang dijual oleh bapak menikah. Tidak semua orang suka. Pas wekdal dipun tangkleti bapak, dengan tenang seorang pedagang burung menjawab, "Nak, saya sudah jualan selama 15 tahun. Jualan burung semacam ini sudah selama 15 tahun. Hidupku damai, penuh dengan berkah, kecukupan, anak-anakku kuliah semua." Coba kita bayangkan, heran Pak, sangat mengherankan melihat kenyataan yang kados mekaten, hasilnya tidak seberapa tapi kenyataan berkahnya luar biasa. Terus bapak menika menceritakan rahasianipun sesuai ingkang sampun kula aturaken. Pertama, nah, saya percaya penuh bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti mengurus semua hambanya. Keyakinan film yang ada di jantungnya, film yang ada di hatinya diplayerkan, dimainkan ketenangan jiwa atas kandungan apa yang sudah dijamin oleh Allah berupa rizki. Ini yang pertama. Dawuhipun, tugas kita hanya sekedar mengurusi urusan kita, hanya sekedar ikhtiar, hanya sekedar berdoa sebaik mungkin. Dawuhipun bapak niku kados ngaten. Kedua, rahasianipun, setiap hatiku tenang sajangipun, setiap hatiku bahagia, entah dari mana pembeli pasti datang. Niki. Ketika ditanya, bagaimana agar hatinya selalu tenang, Bapak?
niki sesuai dengan dawuhipun Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sinten tiange ingkang takwa dumateng Gusti Allah, Gusti Allah sampun menyediakan solusi yang manusia tidak tahu seperti apa, dari mana datangnya. Niki sing pertama. Ditanya, "Pripun kok saged jenengan tenang, Pak?" Dia menjawab dengan santai, "Ku duduk santai, ku ingat semua kenangan-kenangan manis, kenangan-kenangan bahagia dalam hidupku. Atine diisi kebahagiaan, diisi memori, diisi kaset, CD dan VCD yang menyenangkan. Ku bayangkan banyak orang yang datang membeli dagangan saya sambil berdoa dumateng Gusti Allah. Ternyata namung ngoten rahasianipun. Ku bayangkan nak kehidupan bahwa mudah sekali. Ku bayangkan kemudahan hidup yang selama ini saya peroleh dan akan berlangsung terus selama-lamanya." Dawuhipun kados ngoten. Nikilah caranipun Bapak menenangkan diri, mengaktifkan keikhlasan yang mampu memanggil datangnya pembeli. Dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikaaken, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Ndonga dumateng Gusti Allah dan yakinlah bahwa doamu pasti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis sanesipun ngendikaaken bilih bahwa seluruh doa pasti dikabulkan Gusti Allah selama kita tidak pernah mengatakan, "Aku wis ndonga pirang-pirang tahun nyatane tidak dikabulke Gusti Allah." Saat niku langsung batal. Bapak-bapak lan ibu-ibu, saiki pripun hubunganipun dengan ilmu fisika? Dan niki penting sebab dengan adanya ilmu fisika menika ndadosaken kita betul-betul yakin bahwa ajaran agama selaras dengan pengetahuan. Setunggalipun ilmuwan fisika namanipun Elizabeth Town tahun 1906 mengatakan dalam teorinya yang terkenal dengan teori hukum daya tarik menarik. Sajangipun apa? Bahwa manusia adalah magnet. Niki sing penting. Kok iso magnet? Bijing Selasa kita bahas. Sebab dunia ini ada dua, dunia nyata dan dunia kuanta. Dunia nyata dan dunia maya. Dunia kuanta, dunia kuantum niku napa? Bijing Selasa kita bahas, tesih wonten urusan iki. Manusia adalah magnet. Niki sepeda. Dan setiap detail peristiwa yang dialami oleh manusia datang dari daya tariknya sendiri. Niki hukum tarik menarik. Sekarang kita pahami bapak-bapak dan ibu-ibu. Hukum tarik menarik ini menyatakan bahwa sesuatu akan menarik pada dirinya segala sesuatu yang satu sifat dengan diri itu. Niki. Ini menjelaskan mengapa seseorang senang berkumpul dengan orang yang satu hobi. Mengapa orang senang berkumpul dengan orang yang selevel? Sebab nopo? Ternyata hukum fisika menyatakan bahwa daya tarik menarik menika diantawisipun sesuai dengan sifat yang sama. Niki. Contoh malih, ketika kita memutar channel radio ke gelombang 99,9 FM misalipun, maka siaran radio 99,9 FM lah yang akan kita dengar. Sebab kenapa kita pahami bahwa sinyal yang ada di menara radio dan ada di pesawat radio kita ini sama dan sejenis. Niki. Atau pas waktu kita memulai hari kita dengan perasaan yang tidak enak, lagi tangi turu perasaannya sebel misalipun, perasaan mangkel misalipun,
maka hari itu seperti dipenuhi dengan kejadian-kejadian yang tidak mengenakkan dan dipenuhi dengan kejadian-kejadian yang menjengkelkan. Niki sudah pasti, Pak. Atasipun apa? Bila pikiran dan perasaan kita dipenuhi dengan ketakutan, maka pikiran dan perasaan akan memancarkan gelombang ketakutan, dan akhirnya hal-hal yang menakutkanlah yang akan tertarik oleh perasaan kita. Niki. Bila perasaan kita mangkel, bila perasaan kita jengkel, maka akan memancarkan gelombang mangkel dan akan memancarkan gelombang jengkel, dan akhirnya hal-hal yang menjengkelkanlah yang akan tertarik oleh perasaan kita. Bila perasaan kita bahagia, perasaan kita senang, perasaan kita ridho, perasaan kita syukur, perasaan kita legowo, maka akan memancarkan gelombang kebahagiaan, dan akhirnya hal-hal yang membahagiakanlah yang akan tertarik oleh perasaan kita. Inilah yang menjelaskan mengapa orang yang selalu merasa sial, sering mengumpat, sering gremeng, sering ngomong enggak boten-boten, justru sering mengalami kesialan. Sementara orang yang selalu merasa teruntung, merasa bahagia, merasa senang, dagangan pun laris, bersyukur akan mengalami keberuntungan. Niki bapak-bapak dan ibu-ibu ingkang kula hormati. Oleh sebab itu, hukum tarik menarik menika berlaku bagi pikiran dan perasaan kita. Maka dapat dikatakan bapak-bapak dan ibu-ibu, kita sebenarnya menciptakan kenyataan hidup kita sendiri. Apapun kenyataan yang terjadi niki dipengaruhi oleh pikiran dan perasaan kita sendiri. Kita senang, kita susah, yang menentukan adalah perasaan dan pikiran kita sendiri. Kangge mendalami hukum tarik menarik secara fisika menika bapak-bapak dan ibu-ibu, monggo kita pikir bahwa seakan-akan diri kita menika setunggalipun magnet yang besar yang selalu menarik apa saja yang sesuai dengan fokus dari apa yang sedang kita pikirkan dan kita rasakan. Wow, sementara sanjangaken, jika kita berpikir kesulitan, kita tidak akan bisa menarik kemudahan. Jika kita berpikir merasa kekurangan, kita tidak akan menarik kekayaan. Jika kita berpikir gemuk misalnya pun, kita tidak akan bisa menarik kurus. Melalui kekuatan hukum tarik menarik menika, kita menarik apapun yang paling sering kita pikirkan, apakah menyenangkan atau tidak menyenangkan, semua akan terwujud nyata di dunia. Niki hukum tarik menarik. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kula hormati, kalau jelasakan malih kersanipun jelas bahwa pertama CD film yang ada di jantung kita, yang ada di hati kita, kita rubah sekarang juga. Rasakan rasa senang. Jika kita selalu memikirkan kebahagiaan, maka hidup kita akan dipenuhi dengan kebahagiaan. Oleh sebab itu bapak-bapak dan ibu-ibu, hindari mengeluh, sebab ketika kita mengeluh, kita telah melepaskan getaran negatif ke alam semesta yang akan menarik hal-hal negatif ke dalam hidup kita. Maka kita perhatikan kata-kata yang kita ucapkan, kata-kata yang kita pendam di dalam hati, semuanya akan memancarkan gelombang. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kula hormati, sekarang kita dapat mengerti mengapa di masyarakat berlaku istilah orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin. Ini kira-kira apa? Secara fisika mengatakan bahwa orang kaya makin kaya sebabnya apa? Pikiran mereka selalu dipenuhi oleh semua kekayaan yang mereka miliki.
Terlebih lagi seumpami bapak-bapak dan ibu-ibu, orang kaya yang ahli syukur, maka secara hukum tarik menarik ia akan langgeng dengan kekayaannya. Sebaliknya, orang miskin makin miskin. Sebab nopo? Pikirannya pun dipenuhi dengan semua hal yang tidak dimilikinya. Dengan kata lain, perasaan tidak punya atau perasaan miskin memenuhi hati ini pun. Terlebih seumpami orang miskin menika ahli komplain. Nopo ingkang diterima dikomplain, nopo ingkang diterima diumpat, nopo ingkang diterima dikeluhkan. Cara hukum tarik menarik, dia akan langgeng di dalam kemiskinannya. Niki. Namun kalau ataraken Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dan yakin bahwa apa yang kita minta itu diijabahi oleh Allah. Yang diijabahi oleh Allah adalah sesuatu yang tidak tertuturkan oleh mulut, tidak tertuturkan oleh lisan, tapi yang diijabahi oleh Allah adalah sesuatu yang dikatakan dan dipendam di dalam hati. Niki. Bapak-bapak dan ibu-ibu, monggo ketika kita berdoa, antara yang terucap dengan yang ada di dalam hati berbeda seumpami, maka ingkang terwujud adalah sesuatu yang ada di dalam hati. Niki. Pramila, monggo kita berpikir positif, ampun selalu berpikir negatif. Sebab pada waktu kita berpikir dan berperasaan, niki secara otomatis kita sudah menggiring energi kita ke hal yang kita pikirkan, di mana energi otak kita ini adalah luar biasa kekuatan pun. Energi tersebut mulai berkumpul untuk akhiripun menarik sesuatu yang sesuai dengan fokus pemikiran kita. Para milo, kaulah garis bawahi, jika ingin kaya, fokuskanlah pikiran kita, fokuskanlah hati kita pada keberlimpahan dan kecukupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ingin sembuh, fokuskanlah pada kesehatan. Jika ingin sembuh, pikirkanlah kita sehat. Jika ingin senang, fokuskanlah pada kebahagiaan. Jika ingin cerdas, fokuskanlah pada kedamaian. Sebab apa? Kita akan mendapatkan sesuatu yang kita fokuskan, yang kita istiqomahkan. Ini yang paling penting. Beijing dinten Selasa kita membahas bahwa dunia kuantum itu seperti apa, secara fisika, keajaiban otak kita untuk meminimalkan dan memaksimalkan kemampuannya seperti apa, jantung kita mempunyai kekuatan seperti apa. Beijing dinten Selasa kita bahas. Intinipun pilih termasuk bocoran bahwa jantung kita mempunyai kekuatan dibanding dengan otak kita 5.000 kali kekuatan yang lebih hebat dibanding dengan otak kita. Sebab nopo? Otak ini adalah tempatnya nafsu, sementara jantung kita adalah tempatnya keikhlasan. Bagaimana kita memilah dan memilih agar kita bisa sukses dengan jantung kita, agar kita bisa sukses di dalam bisnis kita, nanti Beijing dinner Selasa kita bahas, kita lanjutkan tip-tip cara-cara kedua dengan berdasarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Niki intinipun ingkang kalau sampai akan bahwa perasaan kita, CD kita, film kita yang tidak kita sukai, kita ganti dengan perasaan-perasaan yang menyenangkan. Karena apa? Perasaan yang menyenangkan akan menarik sesuatu yang menyenangkan, akan menarik bisnis yang menyenangkan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Lalu mengatakan ingkang kalau aturaken bilih benjing dinten Selasa urusanipun tesih jantung masuk ke dunia kuantum yang kekuatannya lebih hebat dibanding dengan otak kita. Kalau hanya sekedar berpikir dengan akal, akhiripun ngakali wong. Tetapi kalau kita berpikir dengan hati kita, insya Allah kita mampu
untuk bagaimana mensukseskan diri kita bahagia di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Mekaten ingkang kula aturaken akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.